Salam Pramuka, adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu untuk menyampaikan kegiatan belajar kita terkait dengan pendidikan kepramukaan. Mudah-mudahan kegiatan belajar ini mendapatkan ridho dari Allah dan dicatat sebagai amal ibadah kepadanya. Tidak lupa salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini terlebih nanti di yaumul qiyamah. Amin. Adik-adik sekalian yang saya cintai, kakak akan menyampaikan bagaimana sejarah dan sekaligus tentang kegiatan ekstra pramuka yang oleh pemerintah ini menjadi salah satu tempat pendidikan karakter bagi generasi penerus bangsa yang kelak akan dinanti dalam bagaimana kemungkinan menjadi putra putri terbaik di tanah air kita ini. Penyelenggaraan pendidikan pramukaan melalui sistem ekstrakurikuler pada satuan pendidikan itu dinyatakan sebagai satu kegiatan wajib yang harus diikuti oleh setiap peserta didik tanpa terkecuali. Hal ini dimaksudkan karena pemerintah menganggap bahwa pendidikan karakter ini satu pendidikan yang sangat-sangat penting, yang mana sebuah bangsa itu akan dianggap sebagai bangsa yang besar. Sebuah bangsa ini akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Bangsa ini akan dikenal di jagat dunia dan sebagainya. Itu pun karena bagaimana pendidikan karakter yang dibentuk di negara tersebut. Sebagai contoh adalah di negara kita, negara yang dikenal karena nilai-nilai budaya yang sangat luar biasa, yang akan sangat kaya raya sekali, yang Bhinneka Tunggal Ika, di mana memiliki nilai-nilai luhur budi pekerti yang sangat luar biasa. Untuk itu pemerintah berharap bahwa pendidikan karakter ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik meskipun di tengah pandemi COVID-19, yang mana hal ini tidak bisa menjadikan kita bisa belajar bersama secara langsung, bertatap muka secara langsung, akan tetapi pendidikan karakter ini harus terus berjalan dan harus terus dilakukan agar adik-adik sekalian bisa tumbuh kembang, mempelajari materi-materi pramuka sebagai bekal kehidupan, menempa diri akan menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang tangguh, pribadi yang pantang menyerah, pribadi yang bisa menyesuaikan dengan segala situasi, pribadi yang cerdas dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu di sini kakak akan menyampaikan bagaimana penyelenggaraan pendidikan pramukaan di Man Satu Wonosobo ini khususnya itu dilaksanakan melalui sistem blok. Nah, di sini yang akan kakak sampaikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan pramukaan yang akan disajikan di Man Satu Wonosobo ini kita laksanakan dengan menerapkan sistem blok. Adalah bentuk kegiatan pendidikan pramukaan yang dilaksanakan pada awal peserta didik masuk di satuan pendidikan. Sistem blok ini dilakukan dengan alokasi waktu 36 jam pelajaran. Karena sifatnya baru pengenalan, sistem blok ini merupakan training orientasi pramukaan bagi peserta didik sesuai tingkatan dan usianya. Pelaksanaan pramuka, sistem blok ini baru bisa terlaksana karena keterbatasan mengingat aktivitas masih berada pada masa pandemi COVID-19, di mana peserta didik harus melakukan pembelajaran jarak jauh sehingga memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, termasuk ekstrakurikuler pramuka yang bersifat wajib dan bahkan di dalam kurikulum 13
ini adalah menjadi satu-satunya kegiatan ekstra wajib yang diikuti oleh semua peserta didik tanpa kecuali. Lebih khusus lagi adalah bagi adik-adik kelas 10 begitu ya, ini adalah satu pendidikan yang harus diikuti sampai tuntas. Namun ya, hal ini tidak membuat pelaksanaan kegiatan meskipun di masa pandemi ini tidak membuat kegiatan pramuka atau pendidikan pramuka ini menjadi terkendala dan kemudian tidak bisa dilaksanakan. Kita berusaha untuk bagaimana menggunakan cara-cara yang paling efektif agar kegiatan pendidikan pramuka ini bisa terlaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui pemberian materi dan kita sajikan melalui channel YouTube gitu. Adapun beberapa landasan hukum yang perlu kakak sampaikan ya, betapa pentingnya pendidikan karakter ini ya, agar bisa diketahui bersama bahwa hal ini bukan murni karena kepentingan sepihak atau apa, tapi ini adalah kebutuhan kita bersama sebagai generasi bangsa untuk bisa melestarikan nilai-nilai luhur, budi pekerti luhur yang ada di tanah air kita. Dasar pelaksanaan dan yang menjadi acuan bahwa kegiatan ekstra pramuka ini menjadi salah satu kegiatan ekstra wajib adalah yang pertama Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Yang kedua anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang ketiga PP Polmekbin ya, T-D nomor .176 tahun 2013. Terus yang keempat Permendikbud nomor 81 A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 13. Di sana dijelaskan dan termuat bahwa kegiatan pendidikan pramuka adalah kegiatan pendidikan karakter yang wajib bagi setiap peserta didik. Demikian anak-anakku sekalian, jadi sekali lagi mari kita belajar bersama menempa diri kita agar menjadi pribadi yang unggul, agar menjadi pribadi yang berkarakter, yang memiliki prinsip dan tanggung jawab yang luar biasa, yang suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, yang bermanfaat buat sesama. Jadi pendidikan ini sekali lagi adik-adik sekalian kelak pasti akan paham betapa pentingnya pendidikan ini. Karena apa? Kita mendapatkan amanah ya dari para pejuang kita untuk terus mengisi kemerdekaan dengan prestasi yang luar biasa, dengan menempa diri, memanfaatkan tempat pendidikan semaksimal mungkin agar negara kita bisa berkembang bahkan maju, tidak tertinggal sebagaimana negara-negara yang lain begitu. Kita harus bisa menjadi garda terdepan, kita bisa menjadi obor zaman pada zaman kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa betul-betul memanfaatkan pendidikan pramuka ini ya, pendidikan karakter ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana keputusan Presiden juga menyampaikan di sana ya dengan jelas sekali bahwa kita semuanya harus mengikuti pendidikan karakter ini dengan semaksimal mungkin. Banyak nilai-nilai manfaat yang akan kita pelajari bersama, yang nanti akan kita ibaratnya kita pahami dan bahkan dengan harapan bisa kita manfaatkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan kita secara bermasyarakat. Terlebih ya, kita belajar di lingkungan madrasah yang notabene ilmu agama dan sebagainya, akhlakul karimah di sini menjadi nilai-nilai yang sangat penting sekali. Maka dari itu silakan adik-adik sekalian coba pahami, pelajari dan amalkan apa yang ada di dalam Trisatya dan juga yang ada di dalam Dasar Dharma. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan adik-adik sekalian menjadi generasi emas anak bangsa yang kelak betul-betul bisa diharapkan untuk kemajuan bangsa kita tercinta. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, bisa kakak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat belajar, semangat belajar ya.
optimis bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita bisa bermanfaat buat sesama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.